Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarikatina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ma syahidana ma'amudah ini sallallahu alaihi wabarakatuh bi jannati wa yashiru alaihi wa barakatuh wa ashabihi wa ashabihi wa mu'minin Ramadan. Tetapi kalau sudah satu
adil. Harta karun dapat lebih dari 1 nisab, nggak perlu nunggu 1 tahun, langsung wajib untuk dikeluarkan. Yang ketiga, zakat itu selalu beriringan dengan sholat. Perintah zakat itu selalu beriringan dengan sholat. Aqimus sholat wa aqimus zakat, aqimus sholat wa ita'is zakat. Jadi zakat ini seperti kembarannya sholat. Kalau sholat orang dipanggil, diberitahukan akan masuk waktunya dengan adzan. Kalau zakat orang dipanggil, ya kan, diberitahukannya dengan nidaul amil. Apa nidaul amil? Yakni amil zakat yang datang atau yang menginformasikan tentang kewajiban zakat bagi yang memiliki harta yang wajib zakat. Maka daripada itu zakat sangat penting karena perintahnya selalu beriring-iringan sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat awal menjabat khalifah menggantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kelompok muslimin yang mau zakat. Mereka mau tetap Islam tetapi tidak mau untuk membayar zakat. Bagaimana ketika mereka tidak mau membayar zakat? Diperangi. Jadi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kemudian mereka mau lagi diperangi, bukan dalam bahasa diperanginya itu bahasa kinayah ya, tapi diperangi angkat senjata, dibawa pasukan karena tidak mau bayar zakat. Jadi amil zakat itu dilupakan. Karena Al-Quran berfirman, khudh min amwalihim shadaqah. Khudh, ambil itu perintahnya dengan suruh ambil, gak dikasihnya rampas, diwakan senjata. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum. Ambil zakat atau sedekah dari mereka. Yang dimaksud sedekah itu adalah zakat yang dapat mensucikan mereka. So ambil. Kalau ambil zakat sekarang itu bukan yang dapat, tapi terkesan minta. Kalau ambil zakat masnya baginda nanti, kagak suruh ambil bawa pedang. Apa sekarang orang lebih takut kepada petugas pajak daripada petugas zakat. Kalau petugas zakat pakai proposal, kalau petugas zakat, kalau petugas pajak, kan ya datang agak karena dia ada undang-undang, ada perintah. Kalau misal tidak turun, audit perusahaannya ditutup. Baik. Kita akan membahas tentang zakat, ya kan? Dalam beberapa menit ke depan, kalau Bapak Ibu sekalian silakan bertanya. Saya kira penjelasan zakat itu sudah banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Jadi kita memahami zakat itu sebenarnya bisa cukup melalui definisinya, pengertiannya. Apa itu pengertian zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah at-tadhir. Wan-nama. At-tadhir itu mensucikan. Berarti zakat itu fungsinya untuk mensucikan harta kita. Bukan berarti yang kemudian dapat dari korupsi lalu dizakati, hartanya langsung halal. Jadi untuk mensucikan harta, disucikan dari apa? Dari berbagai macam
juta di Jakarta 2,5%. Apakah kemudian jadi suci dan halal? Tidak. Begitu. Atau mensucikan badan kita, yang kemudian bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan, amal ibadahnya di bulan suci Ramadan itu tidak akan kemudian melesat sampai ke langit kecuali zakatnya sudah dibayar. Itu secara bahasa artinya zakat, mensucikan. Dari zakat ada yang namanya askat namanya, atau yang namanya zaki. Nah, berarti dia itu tabarruk tafaul dengan nama tersebut semoga menjadi orang-orang yang bersih dan suci. Wasakan secara syar'i, apa secara syar'i zakat itu? Secara syar'i dari fikihnya atau terminologi syar'inya. Secara syar'i adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin bi niyatin makhsusatin yusrafu ila ta'ifatin makhsusatin. Ingat 4 hal ini. Ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin bi niyatin makhsusatin yusrafu ila ta'ifatin makhsusatin. Jadi zakat itu secara definisi terdiri dari 4 elemen. Ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu ila ta'ifatin makhsusatin. 4 elemen ini, ingat ya, 4 elemen. Pertama, ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta tertentu. Berarti khusus hartanya yang dizakat, ya kan? Berarti tidak semua harta itu wajib untuk kita keluarkan zakat. Bapak punya rumah 10, per rumah ada 2 lantai atau 3 lantai. Pertanyaannya, apakah wajib dizakati? Tidak. Bapak punya mobil 5, satu mobil harganya 10 miliar, ada yang 12 miliar. Apakah wajib dizakati? Tidak. Bapak punya tanah 100 hektar, apakah wajib dizakati? Tidak. Kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan dari harta tertentu. Artinya harta yang menjadi zakat itu sudah ada dalam petunjuk daripada syariat. Tidak kemudian setiap kita punya uang itu wajib dizakati, tidak. Nah, makanya dalam fikih kontemporer tentang zakat profesi itu masih diperdebatkan. Kalau mazhab ulama kontemporer juga mazhab ulama MUI ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu apa? Zakat
profesi namanya. Loh kalau sekarang operator profesi enggak? Kuli bangunan profesi atau enggak? Kalau arsiteknya itu profesi. Kalau kuli bangunannya bukan. Kalau akuntannya, akuntan itu bisa profesi. Tapi kalau operator bukan. Namanya zakat profesi. Sekarang lebih dahsyat lagi. Zakat profesi yang dulu masih diperdebatkan tentang kewajiban atau tidaknya. Dulu dipilih oleh ulama Korea tentang wajibnya zakat profesi. 4 mazhab ada. Sekarang lebih diluaskan lagi. Zakat profesi atau zakat pendapatan. Maksudnya gimana zakat pendapatan? Semua orang yang punya pendapatan wajib zakat. Jadi karyawan wajib zakat. Gajinya 4 juta bisa, atasnya setengah itu. Jadi saya pernah diundang di sebuah perusahaan, orangnya, direkturnya itu semangat dalam bersedekah, termasuk dengan kami, semangat dalam zakat. Lalu request agar supaya saya berbicara mengenai zakat, tapi atas dasar saya sebagai ustaz atau dai, bukan atas dasar manajer lembaga amil zakat. Lalu saya tanya kepada bosnya itu, Bapak gajikan dengan Bapak berapa? Ya salah satu UMR kita pada sekitar 3.900. Oh, saya tidak waktu saya akan kasihnya karyawan. Daripada disuruh zakat juga dinaikkan satu gaji. Yang namanya zakat profesi, zakat pendapatan. Kalau di sekarang minimal pendapatan kira-kira itu 10 sampai 15 juta. Setelah itu saya jalan di hubungan karena tidak cocok. Tapi setelah itu saya istiqomah lagi karena memang saya benar benar. Saya diundang bukan atas nama zakat. Jadi itu zakat profesi. Sekarang diumumkan semua tukang becak itu bisa jadi zakat karena punya pendapat. Tukang cuci pembantu di rumah tangga itu kan digaji, bisa wajib zakat. Ada enggak yang namanya pembantu itu adalah sebuah profesi? Tidak ada kan? Makanya zakat tadi kan ikhrajul malin makhsusin, harta tertentu. Ada zakat peternakan yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kambing. Kalau kira-kira punya ternak ayam per bulannya 250.000 ekor, wajib zakat apa tidak? Tidak wajib. Kalau semisal Bapak punya ternak kalajengking, itu besar kalajengking, sampai itu pernah diusung oleh presiden kita, ternak kalajengking kalau pengen kaya, takutnya belum kaya karena belum nanti. Apakah yang zakat? Karena harta tertentu, termasuk Bapak, termasuk karena dikeluarkan sebagai harta dari harta tertentu. Zakat fitrah itu dikeluarkannya pakai harta tertentu. Gimana pakai harta tertentu? Zakat fitrah itu yang ada di dalam nas hadis, yang ada di dalam riwayat-riwayat para sahabat baginda Nabi. Zakat fitrah itu mengeluarkannya kalau tidak gandum, kurma atau anggur. Ada nggak beras? Nggak ada. Tapi kalau kita mengeluarkannya beras, kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i beras itu dikiaskan dengan kurma atau gandum
tidak mengeluarkan gandum karena sama-sama makanan pokok. Di timur makannya sapi, jadi dikeluarkannya bukan pakai beras, pakai sapi. Di tempat lain mereka makan pakai yang namanya beras jagung, dikeluarkannya bukan beras tapi jagung. Bahkan di tempat lain, di beberapa penjuru negeri Indonesia itu masih makanan pokoknya pakai timun, makanya dikeluarkannya nasi di timun. Jadi hadisnya ada enggak Rasulullah itu zakat pakai timun? Tidak ada. Dikeluarkannya pakai harta tertentu. Tak pakai beras di mana? Sah makan sapi. Kenapa? Karena dikiaskan. Kalau kata para nabi, tidak sah. Kenapa? Harta tertentu. Di mana harta tertentu? Mengkiaskan tidak sembarangan. Kalau dikiaskan sembarangan nanti seperti unta, sapi atau kambing itu kuda dikiaskan, ayam juga ternak dikiaskan. Jadi nanti semua yang namanya ternak sampai yang punya ternak labil atau perkutut itu juga wajib di. Jadi kalau sembarang mengkiaskan. Karena di mata Nabi dalam zakat fitrah yang dikeluarkan itu yang maksus cuma kurma, gandum atau anggur kering. Selain itu kata Nabi tidak boleh dipakai untuk bayar zakat fitrah karena maksusnya cuma ada itu. Terus kita yang tidak makan kurma, yang tidak makan gandum gimana setelah zakat fitrahnya? Katanya kata Nabi gimana? Dikeluarkan kimahnya, dikeluarkannya pakai uangnya, harganya. Berapa harga kurma? Berapa harga gandum? Boleh kata Nabi mengeluarkan uangnya, bukan zakat pakai uang, bukan zakat uang itu, ya. Tapi zakat fitrah mengeluarkan zakat fitrahnya pakai kurma atau pakai gandum. Tetapi karena kurma dan gandumnya itu tidak ada, maka boleh dinominalkan dengan harga kurma atau gandum. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang karena kewajiban zakat fitrah itu adalah mensucikan diri dengan makanan yang biasa kita makan. Jadi pakai makanan pokok. Makanan pokok daerah tersebut apa berarti dikeluarkan berasnya. Maka Nabi tidak boleh selainnya kurma, anggur dan gandum. Kalau tidak ada, boleh dikeluarkan nominalnya. Mazhab Indonesia gimana? Dicampur. Mengeluarkannya beras, mengeluarkannya pakai duit, tapi yang dinominalkan adalah mengeluarkannya pakai duit, tapi yang dinominalkan adalah beras. Mengeluarkan pakai duit itu mazhab Hanafi, yang dinominalkan pakai beras mazhab Syafi'i. Kenapa? Lebih murah, cuma sekitar 45 ribu. Coba keluarkan pakai kurma, harga kurma 45.000. Kalau kata Nabi, satu soknya itu bukan 2 kilo impor, tapi 1 kilo 9 impor. 2 kilo kurang, nggak sampai 2 kilo. Kalau harga kurma itu satu yang sukari ini ya, sukari ya, standar sukari lah, itu per kilonya 50.000. Berarti kalau 1 kilo 9 on kira-kira 90.000. Kalau gandum itu per kilonya kira-kira 35.000. Kalau 1 kilo 9 on kira-kira 60.000. Berarti kalau keluar pakai uang mazhab Hanafi mengeluarkannya 90.000
45.500 yang dari MUI ya, Basnas di krus 1 kilonya itu 17.000 mungkin ya, 17.000 dikali 2 ditambah 7 onnya sekitar 45 kan. Itu kalau kita mengurusnya pakai beras. Nah, ini di antara tadi ya kan perbedaan mazhabnya. Gimana? Kalau kita mau mengeluarkan beras, karena kita itu mazhab Syafi'i, keluarkan beras. Kalau kita mau mengeluarkan uang dengan nominal, maka terus mengikuti mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi tidak sah mengeluarkan selainnya kurma, anggur, atau gandum. Kenapa? Karena kan tarifnya zakat sudah jelas. Ikhrajul malil mahsusi, mengeluarkan harta tertentu. Keumuman harta itu ditaksis, dikhususkan. Jadi tidak semua harta yang kita keluarkan dan model-modelnya seperti apa itu harus memiliki landasan. Nah, sekarang Bapak zakatnya mau bagaimana? Pakai duit dengan nominal beras atau pakai duit dengan nominal kurma, gandum, atau paling aman ya sudah pakai beras saja, atau panitia menyediakan beras untuk dibeli terlebih dahulu baru dinaikin zakat. Tapi panitianya cerdas. Kenapa? Karena satu, dia menjual beras untuk mempermudahkan. Yang kedua, ambil keuntungan dari apa-apa yang nanti dijadikan operasional daripada Pak Amir zakat. Kenapa? Oh, tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Untuk ibu-ibu, tanya jawabnya silakan akan saya panggil. Untuk bapak silakan yang mau bertanya di sini. Kalau ada pertanyaan, saya memanggil bertanya. Monggo. Mau tanya silakan yang mau tanya. Ada yang tanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari keterangan yang Pak Ustaz sampaikan barusan tentang kita mengeluarkan zakat di keragaman beras itu menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian kita mau zakat memakai uang, ya itu memakai mazhab Hanafi ya Ustaz. Kalau seandainya kita tetap mengeluarkan pakai uang, itu sah tidak zakat fitrahnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bapak, masih ada lagi? Di sini sebagian zakat dari apa itu ya? Zakat yang di surat tugas dari Laksisma BCO lokasi dari Basnas dan seterusnya.
khusyuk. Kalau nggak khusyuk maka sholatnya tidak sah. Mazhabnya siapa itu? Mazhab Imam Malik, ya kan? Mazhab Syafi'i, apakah harus khusyuk sholat itu? Tidak harus khusyuk. Khusyuk itu adalah unsur kesempurnaan dalam sholat. Yang penting rukun qauli, fi'li, dan rukun qalbinya terpenuhi, maka kemudian sholatnya dianggap sebagai sholat yang sah. Kita mau ikut yang mana? Kalau kita ingin ikut yang lebih sempurna ya ikut yang tadi ya dikatakan khusyuk itu syarat sahnya sholat, karena meskipun khusyuknya sebentar. Jadi saya menyampaikan ilmunya seperti ini. Bapak silahkan untuk bapak mana yang terbaik bapak akan nilai. Begitu ya, bukan masalah sah dan tidak. Tapi kalau semuanya kita selama ini mengikuti mazhab Syafi'i, dengan menggunakan zakat kita itu memakai beras, kemudian kita membayar dengan uang, mencampur adukan dengan mazhab yang itu gimana? Dasarnya kita yakini dengan mazhab Syafi'i. Bapak nanti ketika zakatnya seperti itu jangan bertakdir kepada mazhab Syafi'i. Jadi ketika mengeluarkannya uang dengan nominal beras itu takdirnya ikut pendapat atau fatwa MUI. Itu bukan fatwanya Basnas itu ya. Jadi yang mengeluarkan fatwa dalam Basnas itu semuanya adalah MUI. Jadi MUI itu ada kitab fatwanya sendiri. Orang kalau mau jadi dewan pengawas syariah di lembaga zakat atau Basnas, ya kan, las atau bas, maka harus hafal yang namanya fatwanya MUI. 100 atau 300 berapa fatwa itu, seperti itu. Jadi kita tidak dalam rangka kalau ingin mengeluarkannya tadi tidak dalam rangka mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi dan mentafsirkan sendiri, tapi mengikuti fatwa daripada ulama majelis itu. Begitu Pak ya. Ya, mungkin ada lagi ibu-ibu ada dicatat atau pertanyaan? Ada. Padahal saya masih menerangkan zakat hidup. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan zakat mal atau zakat harta. Apakah untuk zakat mal itu dihitungkan setelah sampai nisabnya atau seperti apa gitu kan? Karena kita kan sebagai karyawan yang gaji bulanan, ya untuk pembayarannya lah gitu. Saat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya dibayarkan tiap bulan atau dikalkulasi 1 tahun gitu ya, apa sampai nisab gitu ya. Kalau begitu Mas, cicil boleh nggak? Tentang zakat mal. Zakat mal itu ada zakat sejarah, ada zakat sejarah itu perdagangan ya, ada zakat ma'adin. Ma'adin itu adalah harta karun dari kas, pertambangan, ada kemudian zakat emas dan perak, lalu ada zakat perkebunan. Perkebunan di situ cuma yang namanya kurma dan anggur. Kalau yang di rumahnya punya kebun mangga atau durian, nggak wajib kan? Ini zakat mal yang spesifikasi kepada zakat pendapatan. Karena bapak tadi karyawan ya, bukan profesi ya, karyawan bukan profesi. Jadi saya sebutkan tadi profesi saja masih hilang, ya kan? Ditambah sekarang karyawan. Tetapi bapak ini memiliki motivasi yang kuat untuk ingin berzakat. Masa dari dulu zakatnya fitrah dulu. Padahal Ramadan itu sudah bertemu sekian kali, ya. Yang umur 40 tahun ketemu Ramadan itu sudah 25 kali kalau hari ini 12 tahun, ya kan? Zakatnya fitrah dulu, sekali lah zakat mal kan begitu kan? Karena kalau misal kita keluarkan dari mal kita dengan
baik, lebih besar pahalanya apa beribadah sunnah? Pahalanya lebih besar pahala apa? Baik. Lalu bagaimana sekarang cara mengeluarkannya? Untuk zakat pendapatan tadi itu, apakah setiap bulan atau satu tahun? Jadi begini Pak, meskipun itu zakat pendapatan maka harus nisab, harus mencapai nisab atau tidak. Makanya tak ada istilahnya ala wajib maksusin, dengan cara tertentu. Mengeluarkan zakat itu ada tata caranya, kayak sholat, ada rukun dan syaratnya. Kalau misalnya kita cuma sekedar mengeluarkan, tidak jadi nanti zakatnya. Jadi ada tata caranya, waktunya, ya kan ya, perhitungannya. Termasuk perhitungannya di sini gimana? Satu, harus nyampe satu nisab. Yang kedua, zakat pendapatan ini pun harus nyampe satu tahun. Jadi dalam satu tahun itu nyampe tidak satu nisab. Saya kasih contoh, langsung praktek. Bapak bekerja, saya kalkulator ini. Bapak bekerja, gaji bapak itu 15 juta dalam satu bulan, oke? 15 juta. Satu bulan apakah langsung dikeluarkan 2,5%? Tidak Pak. 15 juta itu satu dikeluarkan kebutuhan makan sehari-hari di keluarga. Berapa? Dapur standar di Cikarang misal dapur itu 3 juta. Karena di anaknya ada 3, berarti kan 5 orang kan? 5 orang makan standar 3 juta. Dari kurangnya 3 juta, tinggal 12 juta. Transportnya Pak, yang pergi naik motor satu bulan kan ini kan? 1 juta Pak ya. Oke, kebutuhan pendidikan anak Pak, 1 bulan, anaknya ada 3 tadi, 500, 1 juta 500, biar tahu ya. Oke, 1 juta 500. 10 juta 500 ya, aku berusaha 10 juta 500. Oke, lalu itu kebutuhan pokok Pak. Cicilan rumah ada nggak? Ada, 1 juta 500. Cicilan motor operasional ada berapa? Motor 1 juta lah. Tinggal 8 juta 500 ya. Pendidikan sekolah tadi sudah. Ngopi. Jadi kebutuhan pokok. Tadi itu sisa 8 juta 500. 8 juta 500. 8 juta 500 itu dikali 12, 96 juta 600. 96 juta 600. Ini dalam satu tahun. Tambahan gaji yang lain, lembur, THR dan lain sebagainya. Dalam satu tahun kira-kira 5 juta. Berarti tambah 5 juta. Ada nggak 5 juta? THR dan lain sebagainya. Nggak ada. 110 juta. Nah sekarang adalah nisabnya itu pakai apa? Kan gitu kan ya? Nisabnya itu adalah pakai emas atau perak. Kalau kiai ulama biasanya tetap mengarahkan kepada emas. Kalau emas pakai perak apa? Kenapa? Kalau nisabnya pakai emas, banyak orang nggak zakat. Basnas kan yang penting itu kan duitnya kan banyak masuk, ya kan? Dia bayar perak. Sekarang dihitung, kita hitung ya, kita hitung nisab emas. Nisab emas 84 gram ya, 85 gram. Oke, 85 gram dikali, 3 juta sekarang Pak.
255 juta. Berarti dalam setahun Bapak harus punya tabungan 255 juta. Baru diambil 2,5%-nya. Wajib zakatnya. Begitu. Kalau cuma tabungannya 100 juta tadi gimana? Sampai miskin berarti dia. Enggak wajib. Nah, kalau pasar beda lagi, ya kan? Nisab perak. Nisabnya pakai perak Pak ya. 595 gram. Sekarang perak berapa? Sekarang jatuh perak 595 gram dikali perak berapa harga perak sekarang? Harga perak ini, harga perak sekarang itu hari ini harga perak lumayan mahal, naik soalnya ikut naik karena ada perang. 43.000 23.800.000 masuk ke zakat Bapak. Masuk soalnya, masuk. Bahasa sebetulnya pakai perak ya. Ada fatwa ya kan yang pendapatan 6 juta per bulan wajib zakat. Di Cikarang Pak, pendapatan 6 juta dipotong dapur saja 2.500.000, transport cicilan itu paling bisa 500.000 disuruh zakat. Nah, yes. Begitu cara ditunjukkan, langsung dipraktekkan. Jadi setelah dikalkulasi semua, ya kan baru kemudian dihitung. Dan nanti apakah zakatnya itu di 1 tahun? Iya, harusnya, tapi boleh takjil. Kalau kita punya perhitungan yang rata-rata segitu dan kira-kira mencapai 1 nisab, boleh takjil. Takjilnya dibayarkan per bulan 2,5% setelah diambil kebutuhan pokok. Itu namanya takjil. Kalau takjil secara fikih, kok ternyata 1 tahun itu kok dia sebelum wajibnya zakat jatuh miskin, itu boleh diambil secara fikih, diambil lagi. Tapi kalau secara bahasa tidak boleh, langsung kita sabutkan. Itu ya, jelas ya. Ya masalah itu jelas ya dari zakat tadi, lebih baik infak aja, dikeluarkan memastikan itu infak. Ya. Yang lebih baik diminati zakat karena pahalanya wajib. Pakai perak ya. Oh, hitungnya pakai perak, ya karena zakat itu wajib itu lebih gede daripada pahalanya daripada zuhud. Ya, tuh ada pilihan. Jadi di Indonesia ini campur-campur, ini fikihnya Syafi'i, begitu ada pakai Hanafi, pakai Mutalim itu bukan Hanafi ya. Terus mengikuti Syaikhul Qadir Jilani, ada Hanafi, Manakiban juga semuanya. Tapi tetap masalah itu diberikan kepada ulama-ulama yang ahlinya. Terus yang terakhir ini Pak Ustaz pertanyaan berkaitan dengan zakat dilebihkan. Misalnya basnas ini 45.500 rupiah. Ini mah son bapak 45.500 rupiah. Nih, saya tuh niat nih zakat nih, saya zakat pakai 60.000 dilebihkan seperti itu. Terus beras ini standarnya beras 2,5 kilo. Saya zakat ini 5 kilo saya zakatnya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Hukumnya gimana? Boleh apa sunnah dilebihkan. Saya kalau zakat nggak pernah pas. Saya zakat pasti saya lebihkan. Gitu. Biasanya kalau beras kan 2,7 on, itu saya lebihkan. Biasanya kalau beli beras di petugas kalau beras ada beras zakat rata-rata isinya kan 3 kilo kan ya. Bahkan lebihnya itu pahalanya sangat besar sekali. Dilebihkan. Kalau uang pun seperti itu dilebihkan, silakan. Cuma panitia harus paham, dilebihkannya itu tetap jatuh zakat, bukan infak. Karena ada sebagian panitia mohon maaf bukan di sini, ya kan? Jadi dilebihkannya itu dimasukkan kepada infak.
ini infak, ini zakat. Begitu Pak ya. Jadi boleh. Gak apa-apa, saya zakat Ustaz. Berapa orang? 3 orang berapa? 3 kintal. Wah. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ini masalah ini ya, waktunya udah ada ya, udah hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan bisa disambung lagi di lain waktu. Yang pertama, untuk melebihkan daripada zakat itu sunnah tapi afdol. Apalagi yang duitnya banyak-banyak itu ya. Saya zakatnya 1 orang nih, anak saya 10 kilo, apa 5 kilo, nggak masalah. Bilang sama ambilnya zakatnya ini 1 orang saya 5 kilo, itu nggak masalah, itu sunnah. Itu diterapkan pada ciri kita, Gus Bah,